Dulur permainan jagungan warung VW aku Cak Supri. Aku Ning Ane. Cek apa kabare? Ya, mudah-mudahan sampean sehat walafiat dan lancar rezekinya. Ya. Nah, kami berdua dengan Ning Ane ini Lagi melaku-melaku, Cak. melaku-melaku. Kami menghindari udara dingin di Washington DC. area. Ya. Sekarang ada di Florida. Tepatnya nenggon daerah metropolitan Orlando. Tapi ya. di pinggiran ini gitu ya, di pinggiran. Ya. Yang perlu dikatakan dulur bahwa Florida itu satu-satunya negara di Amerika Serikat yang iklimnya itu adalah tropis. Betul. Jadi banyak warga Amerika terutama yang sudah sepuh, sudah tua-tua. Mereka pada pensiun di sini, atau yang punya rumah di sini, ke sini untuk menghindari sakit rematik. Yang di sini juga akan menemui sejumlah warga Indonesia di sini. Lumayan banyak. Yang ternyata juga tidak hanya bekerja tapi juga punya usaha. Betul. Dan selain usaha juga ada yang aktif di kegiatan seni budaya. Betul. Nah, salah satunya adalah sebuah grup tari namanya Putri Mandalika yang sudah tampil di mana-mana di daerah Florida dan daerah lain. Termasuk di sini, Cak. Jadi di sini nih panggung ini nih kalau misalnya lagi musim panas gitu ya, atau ya di sini nggak ngaruh ya, masuk panas musim dingin ya, udaranya hampir sama. Mereka tuh saling manggung di sini memperkenalkan budaya Indonesia lewat seni tari. Nah, kita tonton seperti apa ceritanya dulur. Ambil. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis, koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika. Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian. Karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu loh. Ini kok kostum kayak gini, balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota. Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Dan Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya, mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar, dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture. And since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay part of and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art, kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu apa yang ditampilkan, tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok, ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi
untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rioto Asikal, dan Ariadno Budianto, VOA. Orlando sendiri ini memang kota metropolitan yang salah satu yang terbesar di kawasan selatan Amerika Serikat dan juga terbesar ketiga di Florida. Nah, setelah ini sampai juga akan kami ajak tetap untuk menemui warga Indonesia di sini yang punya usaha dulur. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini ketemu dengan warung VOA. Nah, dulur, di Florida salah satu cirinya, di sini itu banyak air. Banyak air ya, jadi air tawar ataupun juga air laut. Jadi makanya kadang-kadang. Kalau payau gimana, Cak? Payau campur antara air laut sama air tawar. Rawa-rawan juga banyak di Florida. Makanya kadang-kadang di sini juga mungkin ada namanya bajul, buaya. Enggak, jangan deket-deket. Banyak kasus. Agak maju ya, Cak. Setiap tahun nih ya. Itu namanya orang Florida yang mati karena dikletak atau dimakan oleh buaya itu banyak. Itu sengaja mau dimakan atau nggak sengaja? Enggak, ya reptil kan nggak bisa mengidentifikasi itu mangsa atau orang. Tapi tetap aja Florida adalah salah satu tujuan untuk pensiun yang terbesar dan juga untuk usaha, Cak. Untuk usaha juga karena lumayan. Memang di sini taxnya atau tingkat pajak itu ya, terutama untuk bisnis itu lebih rendah daripada banyak negara bagian lainnya. Dan juga seperti negara bagian lainnya juga, kalau misalkan di sini sebagai bagian dari kelompok minoritas atau kelompok perempuan untuk usaha, itu ada perhatian khusus dari pemerintah. Seperti ini salah satunya ada warga Indonesia juga sama suaminya dari Surabaya ini, Mbak Edi, yang punya usaha bersih-bersih nih. Cleaning service Cleaning gitu, service, tapi ini dalam skala yang besar. Karyawannya tolong atus. Tolong atus orang karyawannya. Bukan di rumah aja. Bukan, justru ada sekarang fokusnya malah ke komersial, kayak kantor-kantor. Betul, tapi bisnis rumah gitu juga dilayani. Mansion gitu, ada juga kliennya. Sampai perasaan ditotok cerita nih. Dari beberapa kata yang saya kasih, dari gemilang, cemerlang, bersinar, semua dia pilihnya gemilang karena saya jelaskan juga kan ya artinya shiny, brilliant, terus itu cocok dengan konsep kita mau membersihkan tempat atau area yang benar-benar shiny and bright and brilliant, jadi mengkilap, betul. Tidak hanya hasil kerjanya yang mengkilap, perusahaan yang Hedi Rodriguez dirikan bersama suaminya ini juga menjadi bersinar. Awalnya hanya suami dan seorang karyawan yang menjadi pekerja Gemilang Solutions. Sekarang, usaha layanan bersih-bersih yang mereka dirikan 9 tahun lalu di Kissimmee, Florida ini sudah memiliki 300 karyawan dan kantor sendiri. Sehari-hari bersihin dan tenaga kerja, kan kita selain provide cleaning service, kita juga provide labor buat cleaningnya. Jadi cleaning the dishes, pressure washing gitu kan, ya cuci piring, betul ya, cuci piring. Kadang-kadang untuk bersihin cutting boardnya, jadi misalnya itu gitu. Iya benar-benar peralatan masak semua. Totalnya sekitar 300-an. Pasukan bersih-bersih Gemilang Solution umumnya bekerja di tengah malam. Kita bersihin commercial space, bisa juga kita bersihin rumah. Kalau bersihin rumah otomatis lebih gampang ya, nggak perlu skill sampai pengetahuan semua tentang kitchen equipment. Jadi rumah kita ada, tapi terutama rumah-rumahnya. Pedro Hernandez bekerja sebagai akuntan Gemilang Solution selama 2 tahun dan ia merasa betah bekerja di sini. We have different cultures in the office, and I think that this is not helpful, but you know, it takes you to get many experiences, many different point of view. So it's very important. I like it. Sementara Laura Devali yang baru bekerja 5 bulan merasa senang karena sebagai bos, Hedi menciptakan suasana kantor yang kekeluargaan dan menghargai keragaman. That's the nice part because she tried to learn about our cultures, about the food, about the drinks, about our traditions. That's really cool. I like that part. We can be ourselves, don't be like anybody else to try to fit here.
Hedi yang berasal dari Surabaya mengaku salah satu kunci keberhasilan mengelola usaha bersih-bersih adalah terletak pada karyawan. Beruntungnya di Florida karena banyak pendatang seperti kita-kita juga ya. Jadi mereka lebih giat kerjanya dan mereka nggak mikir kalau misalnya kerja cuma untuk batu loncatan pindah-pindahan gitu. Omset Gemilang Solution sudah mencapai 15 juta dolar atau sekitar 200 miliar rupiah setahun. Untuk sementara, ia dan suami belum berpikir untuk memperbesar skala usaha. Ia justru akan merambah usaha kedai kopi. Dari Kissimmee, Florida, Supriyono, Aryatno Budianto, dan Rioto Asikal, VOA. Hebat juga ya bahwa namanya cleaning, membersihkan itu dipikirkan gampang, tapi kan perlu teknik juga, perlu pengalaman yang mengerjakan mana yang harus didulukan membersihkan kalau masuk kantor, terus harus bersih, ada quality control juga. Apalagi kalau misalnya di dapur komersial gitu kan alatnya bisa ratusan juta, ratusan ribu dolar gitu ya. Nah itu kan butuh ini sendiri ya, keterampilan tersendiri dan lah. harus asuransi juga kalau misalkan ada yang kecelakaan nggak sengaja merusakkan alat, harus ada tanggungannya juga. Betul. Nah terus setelah ini jangan kemana, kami akan ngajak Sama juga menemui diaspora Indonesia lain yang punya usaha juga, usaha yang lain. Nah, tapi setelah yang satu ini. Loh, Cak. Neng, sampean iso itu nak lapo? Iki lho water fountain itu minum. Tuh, tak pikir gitu. Tak pikir ini beneran. Ojo, iyalah. Banyu digodok toh? Banyu habis direbus? Pokoknya air dari pemerintah itu memang di tempat-tempat umum seperti ini accessible, itu memang bisa diminum, Cak. Jadi kalau ada kayak gini jangan WC. Aku biasa lihat itu nggak di taman, kalau di gedung ya tak minum, ini di taman kok. Tak pikir untuk nyuci tangan. Iya. Padahal tanganku tadi kan emang peliket habis tadi garuk-garuk apa itu. Gila nih. Mau tak sabunin, tak isui, tak gini lah, gitu Cak, jangan di sini. Aku ajak sampean ke tempat khusus. Apa itu? Khusus sabun. Sabun ada? Sabun ada pengusaha Indonesia. Nah, ini spesialnya adalah diproduksi oleh keluarga diaspora Indonesia. Aku tuh belum pernah loh ketemu sama orang Indonesia yang usaha sabun. Dan ini mungkin juga khususnya karena dia sepertinya memasukkan, karena dia dari Indonesia, dia memasukkan adalah sedikit unsur-unsur Indonesia, kemiri, filosofi Indonesia lah ya. Misalnya pakai kunyit, itu kan suatu yang agak baru di Amerika. Kemiri juga, kemiri buat rambut ya, bukan buat masak. Lidah buaya. Ya pemirsa, langsung aja kita berkunjung ke St. Miss Soap. This is the only soap that I use. Number one, I have sensitive skin, and the oatmeal black soap is amazing. When I use it, my skin doesn't get itchy. I also have 3 children that suffer from sensitive skin, so the products are pure, they're organic, they're natural, and they're made here. Saya punya beberapa customer tiap bulan itu spend $200 cuma beli sabun. Mereka lebih senang produk kayak natural begini daripada yang produk yang botolnya bagus, baunya harum gitu, bermerek. Saya nggak mau kemasannya bagus, nggak, saya biasa aja. Tapi yang saya jual itu sebenarnya benefitnya, khasiatnya. Itulah prinsip Santo Ferry Masi dalam meracik sabun dan produk perawatan tubuh untuk brand kreasinya St. Miss Soap yang semua diproduksi di toko kecil di pinggiran Orlando, Florida ini. Waktu itu lagi COVID, tiba-tiba istri saya nelpon. Saya punya ide bikin sabun gitu, karena waktu itu kita mau cari yang namanya hand sanitizer itu susah dan semua harganya naik, mahal, langka. Jadi saya research dulu apa semua kelebihan kekurangannya, regulasinya apa semua. Berbekal pengetahuan dasar membuat sabun semasa sekolah di Indonesia, diaspora asal Manado ini otodidak belajar meracik sabun dari internet. Dengan modal awal $200, sekitar 3 juta rupiah untuk bahan, Santo menguji coba sekian banyak resep hingga berani mencetak produk akhir yang ia jual ke beberapa teman. Rumput laut merah, ya, rumput laut hijau, ada green tea, itu saya bikin jadi sabun semua. Ini ada kesempatan saya memperkenalkan Indonesia. Semua sabun saya itu menggunakan garam. Terus lidah buayanya saya pakai lidah buaya asli. Jadi kita mempunyai sistem itu kayak pop-up. Kita buka stand, ya kalau Indonesia bilang itu bazar. Kadang kita ada di dalam Disney atau ada di dalam Gatherland Park, ya. Kita 6 bulan ke depan itu sudah ada jadwalnya.
Selain sabun, lilin, spray tawas, dan lotion, bestseller lainnya adalah shampoo dan conditioner bar. Selain orang-orang senang karena ini lebih ramah lingkungan, mengeliminasi botol plastik, karena bahan-bahan yang digunakan itu cenderung lebih alami. Maksudnya kalau misalnya lebih banyak bahan kimia, lebih rentan untuk rambut rontok. Tapi karena ini bahannya bisa di-itemize pemirsa, cuman ada berapa nih? 10 bahan lah ya. Jadi katanya itu bisa membantu orang-orang yang sensitif dengan bahan kimia. I was dealing with alopecia where I was losing some of my hair, and they recommended to use the rosemary. And the rosemary not only has helped my scalp, but my hair, the patches have come back. So now my hair is growing. Produk Saint Mist Soap juga dipasarkan ke seluruh Amerika online, gratis ongkir tanpa jumlah minimum. Istri Santo, Vera, memanfaatkan keterampilan merajut dan hobinya prakarya, membuat boneka plushie dan miniatur kurcaci dari gabus bekas botol minuman anggur yang terbuang sia-sia di banyak restoran. Dari Altamonte Springs, Florida, Aryatna Budianto, Supriyono, dan Rio Twasikal, VOA. Hebat loh Neng, usaha keluarga dan tak pikir kan duwe pabrik di mana. Ternyata enggak cuma di belakang tokonya mau itu. Nah, bikinnya enak kono dia. Di situ otodidak belajar dhewe, nggawe resep dhewe. Betul. Saka belajar saka komputer, konti-konti dikumpulne. Iya. Terus aku berniat akhirnya berniat, tapi kalau niat tok nggak bisa katanya. Niat dan harus dijalani. Nah, menjalaninya itu yang luar biasa. Jadi sekarang sudah 3 tahun, ternyata bisnisnya semakin berkembang. Emang ngomong tok wacana itu gampang. Ya, yang penuh susah dengan itu, ide, eksekusi menjalankan itu mungkin dari 100% mungkin yang mau menjalankan benar-benar cuma 10%. 10%. Tapi nggak apa yang itu udah lumayan 10% yang berhasil. Betul. Cukup lah ya. Ya. Makanya sampean wes ini. Wes nanti gampang nanti wes resik iki sambune sak wangi wes. Nah, Tur, jangan mana setelah ini sampean nanti tak ajak sinau belajar bahasa Inggris. Ya. Lan yo nonton cerita-cerita jagat neko-neko saka berbagai belahan dunia. Belahan dunia. Sampai sing siji iki. Wow. Yeah. Wow. Sama klimatis nek pancuran ta. Aku kelihatannya kok enak dan sampean kita wis kayak piye ngono. Sampean ini ya kalau misalnya ketemu sama public park ini ya aspirasinya tuh ya kepengen ada berhubungan sama air lah, cuci tangan lah, adus. Lah yang begitu karena emang di Amerika terutama di Florida ini. Ya. Tadi Mas Santo ngomong loh, katanya sekarang fenomena setelah Covid itu banyak orang Florida itu yang seneng kegiatan outdoor ya, justru malah karena pandemi mungkin ya Cak ya mengubah ini ya, mengubah perilaku, kebiasaan. Jadinya sekarang mereka lebih terbiasa dengan berbagai kegiatan outdoor. Dan kalau di Florida kan cuacanya mendukung. Enak, makanya ngomong itu ono sing gambar, ono sing anak caca melaku-melaku lele ya. Jadi suasana enak dan udaranya juga hawanya mendukung. Dan ini adalah musim dingin pemirsa di Amerika Serikat. Jadi luar biasa ngelihat seperti ini. Nah, cuaca mendukung itu bahasa Inggrisnya apa nih? Apa ya? Conducive weather. Ya wes, daripada pusing sampai tak ajak nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. Speed is how fast something moves. Maybe this expression has something to do with car racing. Jonathan, did you get a dog? No, I'm just watching Ashley's dog this weekend, so I'm getting up to speed on basic dog care. Oh dear. What? Look, her dog can be a little, unusual. It's just a dog, right? If you get up to speed, you learn information that is necessary to do something. Sometimes you need to get up to speed to know as much as someone else. Think of it as an information race. And that's English in a Minute. Sakit dulur gilirane jagat neko-neko.
Masih dadi ibu kotane Amerika, Washington DC ternyata akeh tikuse lur. Lan kapan kae termasuk nang daftar 5 kutha sing tikuse paling akeh nang Amerika. Lek diracun, jarene ora efektif lan iso dipangan manuk utawa kewan liyane. Mulane iku Pemkot akhire ngerahno asu nggo mateni tikus-tikus kuwi. Sak grupekan asu-asu iki iso mateni puluhan tikus lan wis dilatih mung mateni tok ora mangan tikuse. Lah kuwi tikus siji opahe pira lur? Sautara nang kutha Old Town Alexandria, pemilik toko iki ora nganggo asu tapi kucing lur. Masih yo, sakjane sebagian besar kucing omah no Amerika ora iso berburu tikus. Lan memang tugase kucing iki duduk nguber lan mateni tikus, tapi mung nggo den-den supaya tikuse ora wani mlebu toko. Lan jarene sing duwe cara iki lumayan efektif. Tikus-tikus sing mlebu nang toko berkurang sawise ana satpam kucing iki. Nah, tikusnya melayu nang tonggo sing ora duwe kucing lur, padha ae ta. Isi bab kewan iki ana dinosaurus keluyuran nang sidang parlemen Kolombia. Lah tentu iki dinosaurus etok-etokan sing digagas sembarek para aktivis lingkungan supaya para anggota parlemen sing bahas soal perubahan iklim saya ngeh perkara krisis lingkungan nang Kolombia mergo eksploitasi sumber alam sing ugal-ugalan. Konon ana anggota parlemen sing nganti ndelik nang ngisor meja dipikir dinosaurus tenanan. Le tenan ta iki? Untung gak semaput. Lur, nggak kerasa menemani sampean sudah 30 menit ya. Teko Orlando, Florida. Berbagai cerita tentang diaspora Indonesia. Berjuang kayak gini. Nggak nyangka bahwa ternyata banyak juga. Ya, ada yang berjuang mempromosikan Indonesia lewat seni, ada yang berjuang untuk dirinya sendiri dan masyarakat lewat usaha. Ya, lewat bisnis, ya. Kewirausahaan. Nah, dulur, kalau misalnya mau nonton lagi Warung VOA ataupun show VOA yang lainnya, langsung aja ya kunjungi website kami di VOA Indonesia atau di channel YouTube. Atau di Instagram ya, Instagram ada juga. Twitter ya, Nek. Ya. Nah, Warung VOA di email warung@voanews.com. Nah, toko Orlando, Florida, aku tak Supri. Dan aku Neng Ane, dan di belakang kamera ada Cak Rio. Yun pamit, dulur.